Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivien Fadria. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Program studi pendidikan bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kersana. Pada video kali ini saya akan menampilkan praktik pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 dengan materi unsur pembangun teks cerpen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, semangat pagi. Nah, kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, berdoa, mulai. Semoga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, supaya kita lebih mencintai bangsa Indonesia, kita akan menyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu. Silakan untuk salah satu siswa memimpin di depan dan yang lain silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang unsur pembangunan cerpen. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Sulis sama Nindya Nindya. Iya. Tulis kenapa? ikut lomba, Bu. Baik, Nindya kenapa? Sakit. Kita doakan semoga teman kita yang tidak ikut pembelajaran hari ini cepat sembuh ya. Ini sudah semangat atau belum nih? Semangat. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Lagi belum semangat. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Ini sudah semangat semua. Sudah disiapkan bukunya? Belum. Silakan siapkan buku pametnya, buku catatannya. Ya. Untuk infonya silakan kalian simpan dulu. Tapi saat dibutuhkan untuk pembelajaran baru kalian boleh mengeluarkan handphonenya. Baik, Bu. Silakan dibuka jika cerpen ya. Ya, Bu. Ada yang Di masih sini ya. ingat tidak? Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tes ceramah. Teks apa? Ceramah. Drama atau cerpen? Cerpen. Ya, tes cerpen. Untuk materinya apa selain cerpen? Berarti poin-poin yang di dalam cerpennya itu apa yang pertama kita pelajari kemarin? Nilai apa? Nilai-nilai yang terkandung dalam
Cerpen. Ya, ada yang masih ingat nilai apa saja yang terkandung dalam cerpen? Nilai keagamaan, terus nilai pendidikan, sosial, dan budaya. Ya, berarti kalian masih mengingat materi yang sebelumnya kita pelajari. Nah, jika kemarin kita belajar tentang nilai-nilai, pada hari ini kita akan belajar tentang unsur pembangun teks cerpen. Jadi di dalam cerpen itu ada apa saja sih yang membangun sebuah cerpen? Ada Ya, ada masih ingat ya, ada unsur isi, intrinsik dan unsur ekstrinsik. cerita. Nah, untuk kompetensi dasar pada pembelajaran ini adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dalam buku kumpulan cerpen. Nah, nanti tujuan pembelajarannya, kalian akan dapat mendeteksi unsur intrinsik dalam cerpen. Nah, setelah itu, kalian akan belajar menelaah unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Nah, nanti ini kegiatannya secara individu dan kelompok. Jika mendeteksi, nanti kalian akan bekerja secara individu. Nanti kalian akan bermain sebuah game. Nah, dalam game tersebut kalian akan mendeteksi sebuah sebuah unsur intrinsik dalam cerpen. Jika menelaah, nanti kalian akan menelaah sebuah cerpen dan intrinsiknya yang kalian tuliskan. Gitu. Sudah terbayang nanti pembelajarannya seperti apa? Sudah. Ibu di sini punya sebuah gambar. Ya, gambar apa di sana? Rumah. Di sebelahnya ada apa? Rumah belum Sama jadi. tapi belum jadi rangkaiannya. Rangkaian yang belum Rangkaian. jadi. Ada rangkaiannya, ada unsur-unsurnya. Unsurnya. Apa sih keterkaitan gambar rumah ini dengan pembelajaran kita pada hari ini? Unsur Ya, pembangunan. jadi rumah memiliki unsur pembangun, begitupun dengan cerpen. Cerpen. Mungkin waktu SMP kalian masih ingat tidak unsur-unsur cerpen itu apa saja sih yang membangun sebuah cerpen? Ada yang masih ingat tidak? Oh iya, ada tema. Tema, tokoh, amanat, iya. Amanat latar. Ada amanat latar waktu. Ya, berarti masih ingat ya? Masih terbayang. Masih. Nah, nanti Ibu tidak akan banyak menjelaskan, tapi nanti kalian akan mencari tahu sendiri unsur-unsur pembangun cerpen itu apa. Oke, silakan kalian boleh gunakan HP-nya, dikeluarkan. Ya, gunakan HP-nya. Ibu kemarin sudah kirimkan link permainan. Jadi link permainan itu nanti kalian buka, kalian mainkan secara individu. Masukkan nama kalian, nama lengkap. Kemudian setelah itu kalian bisa mulai permainannya. Silakan. Sudah ada? Ya, yang workbook. Yang link ya. Ya. Sudah bisa dibuka? Jaringannya Dikabarkan nama kalian. Kalau yang dari kalian jelek boleh ikut dengan temannya di sebelahnya. Nah, bentar ini juga. Kalau di sana bagus. Di sana bagus. tidak bisa? Iya. Jaringannya susah ya, Bu? Nama asli Pancasila ya?
Pencet start, Bu. Iya. Chester, kemudian setelah itu mulai. Wow. Ini mainan ini. Baru 5, Bu. Sampai 7 ya, ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah. Bagaimana tadi permainannya? Sudah terjawab semua atau belum? Sudah. Berapa kali mengulang? 1. Nggak mau ngulang. Ada berapa pertanyaan tadi? 7. Ada jawabannya berarti ada berapa? 7. Sudah dituliskan di buku masing-masing jawabannya? Belum. Nah, yang tadi kalian jawab pertanyaan di situ adalah jenis-jenis atau unsur pembangun teks. Teks apa? Cerpen. Ini masuk intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Ya, karena kita akan memfokuskan nanti penelaahannya itu pada unsur intrinsik. Intrinsik. Nah, tadi yang kalian temukan ada apa saja? Penokohan, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, Ya, yang pertama apa? Tema. Tema itu apa? Ide Ide dari sebuah cerita, sebuah cerita. Ide atau inti yang mendasari sebuah cerita. Kemudian kalau tokoh apa? Oh, Ya, para pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita. Berarti orangnya ya. Kemudian setelah tokoh apa? penokohan. Ya. Beda. Nah, apa? Kalau penokohan apa? Cara pengarang menggambarkan atau mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Ya. Kalau tadi tokoh orangnya, berarti penokohan adalah karakter orang tersebut. Ya. Terus, nah ini teknik penokohan itu ada teknik analitik dan dramatik. Kalau analitik itu disebutkan secara langsung. Misalnya, Aisyah adalah orang yang cantik, baik hati, dan tidak sombong. Amin. Kalau amin ya. Ya. Itu yang merupakan sebuah teknik analitik. Jadi disebutkan secara langsung. Nah, yang kedua ada teknik dramatik. Dramatik. Kalau dramatik itu tidak dijelaskan langsung. Misalnya nih, Aulia itu adalah seseorang yang suka memberi. Berarti dia orangnya apa sifatnya? Dermawan. Ya. Kemudian nih, misalnya ada orang yang kalau ada kucing dikasih makan, itu berarti orangnya apa? Baik Baik hati, hati. yang penyayang tadi ya. Berarti kalian sudah paham ya? Tadi yang dijelaskan secara langsung dan tidak langsung. Ya. Setelah penokohan ada apa? Alur maju. Ada? Alur. Kalau alur itu berarti apa? Urutan-urutan. Iya. Bukan kejadian. Ya, urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Nah, kalau kalian bercerita kan ada yang alurnya maju, ada yang mundur, ada yang campuran. Kalau maju berarti bagaimana? Susunan ceritanya ceritanya dimulai dari awal cerita. Sampai akhir. Dimulai dari awal sampai akhir. Kalian bercerita dari tadi pagi sampai malam misalnya. Kalau misalnya yang mundur, Susunan cerita yang dimulai dari peristiwa terakhir. sampai ya, awal diceritakan Hingga peristiwa akhir. Jadi misalnya nih, Syafarina menceritakan kejadian saat ini, kemudian tiba-tiba menceritakan kejadian pagi. Nah, setelah pagi diceritakan lagi sampai ke kejadian saat ini. Berarti alurnya mundur. Nah, kalau campuran, Susunan ceritanya kombinasi dari alur maju dan mundur. ya. Nah, ini yang paling ribet. Ada orang menceritakan alurnya maju, kemudian dia mundur lagi, maju lagi. Jadi ceritanya itu banyak. Kadang kalian kalau bercerita itu suka loncat ke kejadian kapan, terus kejadian sekarang tuh yang suka cerita senyum-senyum. Iya, pernah nggak? Pernah. Sering. Oh sering. Malah ya. Oh nanti nyambungnya ke yang lain. Berarti kalian itu sudah pintar bercerita pakai alur kombinasi ya? Sebenarnya. Iya. Oh refleks. Ya. Berarti untuk alur paham ya? Paham. Setelah alur apa? Latar. Latar. Kalau latar itu berarti apa?
Latar Tempat, waktu, atau suasana. Suasana. Kalau kita latarnya sekarang di Sekolah. waktunya pagi. Jam waktu pagi. Waktu pagi hari. jam 9 pagi hari, terus Suasananya panas dingin. suasananya Belajar senang. Bahagia. damai, tenteram, Bahagia. bahagia karena besok akan liburan. Ya. Tidak. Tidak Sedih. menjahit. Oh, ada pelatih menjahit. Ya, berarti suasananya tidak senang. Ada dosen mendukung. Ya, itu latar. Kemudian ada yang selanjutnya apa? Sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang itu apa sih? Pandang adalah Orang pertama atau orang ketiga? Ya. Kalian melihat sesuatu berdasarkan sudut pandang kalian. Sudut pandangnya Reda dan Aulia itu beda. Iya. Ya. Ya, Bu. Beda atau sama? Beda. Nah, di situ ada orang pertama dan ketiga. Kalau ibu menyebutkan aku atau saya, berarti itu orang pertama atau bukan? Pertama. Kalau ibu memanggil kamu, kalian, engkau, dikau, itu orang Ketiga. kedua. Kedua. Kalau orang ketiga berarti Mereka. mereka, dia, Iya. orang ketiga ya. Iya. Berarti orangnya tidak ada. Nah, kalau di cerpen itu biasanya hanya orang pertama dan orang Ketiga. Jika ibu menceritakan diri sendiri berarti Orang Orang pertama. Kalau ibu menceritakan orang lain berarti orang kedua. Dan Ketiga. ketiga. Jika kita menceritakan orang lain berarti orang ketiga ya. Ya. Nah, yang terakhir ada apa? Amanat. Amanat itu apa? Pesan dan penulis. Pesan dari penulis. Kalian kalau menuliskan sesuatu ada pesannya tidak di dalamnya? Ada. Ada. Kalau nulis Ada. status ada pesannya tidak? Enggak. Yakin. Kalau kalian nulis status itu ada pesan yang ingin disampaikan tidak sih? Ada. Nggak pernah pakai caption. Jarang, Bu. Mode. Biasanya bikin status terus yang diperlihatkan oleh satu orang itu aja. Ini yang sering sih. Berarti sudah bisa menyampaikan amanat langsung atau tidak langsung itu? Tidak lah. Tidak langsung. Berarti sampai sini kalian sudah paham unsur-unsur intrinsik dalam Cerpen. Ya. Nah, ini akan ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompoknya, ini ada 6 kelompok. Sudah ibu bagikan atau sudah ibu kirimkan kemarin lewat WA ya. Nah, ini silakan berkumpul untuk kelompoknya Aisyah, Aprilia, Aulia, Cici, dan Aprilia. Dan selanjutnya silakan berkumpul dulu, nanti ibu bagikan LKPD-nya. Jadi itu biasa. Di aku sih. Ibu akan bagikan lembar kerja kalian. Silakan ambil satu tolong. Maaf ya. Ya. Nah, kalian silakan lihat lembar kerja peserta didik yang kalian terima. Di situ sudah ada kelas, nama kelompok. Nah, kemudian nanti kalian itu akan menelaah struktur unsur intrinsik teks cerpen. Jadi di situ sudah ada kolom-kolom, ada 6 kolom, ada 7 kolom. Nanti ibu akan bagi cerpen, jadi ada 2 cerpen. Kemudian nanti setiap perwakilan kelompok maju, terus kalian akan diundi, sweet pakai sweet ya. Nanti yang menang boleh pilih mau cerpen 1 atau cerpen kedua. Gitu. Jadi yang berhak pilih nanti yang menang. Kemudian nanti ibu berikan contoh teks cerpen dan kalian bisa akses cerpennya di link yang ada di lembar kerja kalian. Ya, sekarang kelompok 1 dan kelompok 2 dulu perwakilannya silakan maju. Kita ikut gambar ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Apa pilih apa? Cerpen apa? Gak ada cerpen 3. Silakan selanjutnya kelompok 3 dan kelompok Kado istimewa. kayaknya. Kamu sama Aliana ya. Kalian asik sih. Tapi nulis sama. Nama baik. Ini sudah beda kelompoknya masing-masing. Belum. Nah ini yang silakan karena ada yang tidak hadir, silakan yang jumlah kelompoknya lebih dari 5 orang boleh pindah ya. Karena tadi yang tidak hadir ada 2 orang. Ini boleh sebelah sini, boleh geser ke sini. Ya. Udah ya. Karena ini 4 orang, berarti kan yang ini 6 orang ya. Iya, Bu. Aku ya. Aku dan penumpukan. Ini namanya doang. Ini kayaknya ya. Kalau pakainya angka. Ininya ditulis. Iya. Pasti tulis semua yang ini. Iya. Nadia. Maju doang. Di sini maju. Kalau ditulis semua, banyak banget ya. Tulis. Latarnya. Tengah. Di tengah. Dia ada lagi. Siang hari terus subuh. Strip aja ya. Di rumah Faruk. Ini mau maju siapa yang
Jafarina sama Aisyah. Ya. Terus tengah malam buka kamu dan bahasa itu kamar putus dapur Hotel Sahijaya, terus ini uang resepsi. Ada isu. Nanti misalkan kamu nanti yang dibaca siapa dulu? Nggak usah dijelaskan sebentar itu aja misalnya awalnya maju mulai dari siapa, mulai dari cerita apa, kemudian terakhir dari tragedi ya. Jadi kayak secara singkat saja atau dimulai dari kejadian apa, kemudian lanjut kejadian apa sampai tiga kalimat. Oke, sudah selesai ya. Waktunya sudah habis. Silakan nanti yang maju Ibu panggil dan setelah itu langsung ditanggapi oleh kelompok lain. Yang berani maju tanpa ditunjuk kelompok siapa dulu? Kelompoknya siapa? Kelompok 1. Dia mau casan. Aisyah, bawa casan. Kita pinjam ya. Sama ya ininya. Sama cuma itu Aisyah jasanya Ada yang kadang masuk kadang enggak. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil cerita cerpen senyum karya Min dari kelompok 1. Unsur inspirasi tema dalam cerita pendek senyum karya Min bertema tentang ironi kehidupan di pedesaan, dan selain itu tentang perjuangan karya Min menjalani kerasnya kehidupan tanpa sebuah keadilan. 2. Tokoh utama dalam cerita pendek senyum karya Min adalah karya Min itu sendiri. Tokoh tambahan Pak Remo, teman-teman karya Min, istri karya Min, Saci, Saidah, dan Penanti Bang Harian. Penokohan karya Min merupakan sosok penyabar, pekerja keras, dan juga selalu ramah dengan ditandai selalu tersenyum meski beban yang ia pikul sangat berat. Nomor 4. Alur maju yaitu alur yang bertahap dan setiap kejadian diceritakan secara bertahap
bertahap dan beruntun. 5. Latar. Latar tempat sungai, halaman liar, bermain jalan menuju sungai. Latar waktu, setiap hari biasa saja pagi sampai siang hari. 6. Sudut pandang, yaitu sudut pandang orang ketiga, di mana penulis di sini menjadi pengamat dan narator dan penulis hanya menyebutkan nama tokoh secara langsung. 7. Amanat. Amanat yang bisa diambil dari cerpen Senyum Karyani adalah harus bersabar dalam menghadapi setiap masalah dan pantang menyerah. Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi oleh kelompok berapa? Kelompok 4. Silakan yang mau menanggapi? Kelompok ini? Strukturnya sudah benar dan Berapa? Silakan kelompoknya Messi tanggapi kelompok 1. Tanggapi analisisnya dan penampilannya di depan. Silakan. Oh iya, silakan. Kelompoknya Alia. unsur saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 1. Unsurnya sudah benar, tetapi cara penyampaiannya masih kurang jelas. Kayaknya masih kurang jelas. Terima kasih. Kita bersama untuk saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok 4 yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil telaah teks cerpen yang berjudul Senyum Karyamin. Unsur intrinsik tema dalam cerita pendek Senyum Karyamin bertema tentang ironi kehidupan di pedesaan. Tokoh utama, tokoh pertama dalam cerita pendek Senyum Karyamin adalah Karyamin itu sendiri. Penokohan, Karyamin merupakan sosok penyabar, pekerja keras dan juga selalu ramah dengan ditandai selalu tersenyum meski beban yang ia pikul sangat berat. Alur yang digunakan dalam cerita pendek Senyum Karyamin adalah alur maju, yaitu alur yang bertahap dan setiap kejadian diceritakan secara bertahap dan beruntun. Latarnya yaitu sungai, pangkalan, material, rumah, jalan menuju sungai. Latar waktu adalah siang hari, bisa saja pagi sampai siang hari. Sudut pandang dalam cerita pendek Senyum Karyamin yaitu sudut pandang orang ketiga. Amanat yang bisa diambil dari cerpen Senyum Karyamin adalah harus bersabar dalam menghadapi setiap masalah dan pantang menyerah. Sekian dari saya. Ada yang mau menanggapi? Suaranya sudah bagus, hanya saja membacanya terlalu cepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelompoknya Sabarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil telaah unsur intrinsik cerpen Senyum Karyamin. Unsur intrinsik tema dalam cerita
pendek Senyum Karyamin bertema tentang ironi kehidupan di pedesaan. Dan setelah itu tentang perjuangan hidup, perjuangan Karyamin menjalani kerasnya kehidupan tanpa sebuah keahlian. Unsur instruktif tokoh. Tokoh utamanya yaitu Karyamin. Tokoh tambahannya Pak Pamung, Teman, Karyamin, istri Karyamin, Sarji, Saidah, dan penagih Bang Harian. Unsur instruktif penokohan. Karyamin merupakan sosok penyabar, pekerja keras, dan juga selalu ramah dengan ditandai selalu tersenyum meski beban yang dipikul sangat berat. Alur yang digunakan dalam cerita pendek Senyum Karyamin adalah alur maju, yaitu alur yang bertahap dan setiap kejadian diceritakan secara bertahap dan berurut. Latar tempat dalam cerita pendek Senyum Karyamin yaitu sungai, rumah, pangkalan material, jalan menuju rumah. Latar waktunya siang hari bisa, pagi sampai siang hari juga bisa. Sudut pandang dalam cerita pendek Senyum Karyaminnya itu sudut pandang orang ketiga, di mana penulis di sini menjadi pengamat dan narator, dan penulis hanya menyebutkan nama tokoh secara langsung. Amanatnya yang bisa diambil dari cerpen Senyum Karyamin adalah harus bersabar dalam menghadapi setiap masalah dan tantangannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi. Tadi ada 2 cerpen yang kalian analisis. Cerpen pertama apa? Ada istimewa. Yang kedua? Senyum. Karyamin. Nah, tadi untuk temanya yang Karyamin itu tentang apa? Tentang ironi kehidupan di desa. Ya, tokohnya siapa? Karyamin. Ada Karyamin, ada istrinya, ada anak Bang ya. Ya. Untuk alurnya tadi Karyamin maju atau mundur? Maju. Iya, betul. Untuk latarnya ada di sungai. Ya, dan jalan menuju sungai. Nah, untuk latar waktunya pagi dan siang. Oke, sudut pandangnya orang ketiga. Betul. Nah, untuk amanatnya tadi apa? Harus bersabar dalam setiap masalah dan rasa menyerah. Ya. Nah, untuk cerpen yang pertama tadi yang kado istimewa, temanya apa? Kegigihan seorang ibu yang ingin bertemu dengan teman lamanya. Ya. Kemudian untuk tokohnya Ada buku setia, Mawu, Pak Hargi, atau Putra Pak Hargi. untuk alurnya maju atau mundur tadi? Maju. Nah, untuk latarnya di Tengah hari di rumah, siang hari di stasiun di Jakarta di rumah mama. Nah, untuk sudut pandangnya, Orang ketiga serba tahu. amanatnya, Kita harus menghargai pemberian dari orang lain. Kita harus sukses, janganlah kita sombong. Bila kita sukses, janganlah sombong. Kita jangan mudah melupakan orang lain. oke. Nah, tadi kalian sudah bisa menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Nah, sampai di sini kalian ada yang belum dipahami atau sudah paham semua? Dah. Sudah ya? Karena tadi melihat analisisnya sudah cukup baik, kemudian tadi cara penyampaian presentasinya sudah baik dan ada yang menanggapi. Baik. Untuk evaluasi, nanti evaluasinya kalian akan ibu kirimkan sebuah link. Linknya itu berisi untuk evaluasi yang seluruh intrinsik cerpen. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah linknya. Dan nanti setelah itu akan ibu cek dalam kurun waktu 2 hari. Ya. Baik, kita sekarang lakukan refleksi pembelajaran. Untuk tugas-tugasnya sudah selesai semua? Dah. Sudah ya, karena sudah presentasi. Dah. Berarti sudah presentasi sudah selesai semua. Kemudian untuk materinya ada yang belum dipahami atau sudah paham semua? Sudah. Nah,
yang terakhir, apakah kalian senang hari ini pembelajaran? Senang. Kemudian evaluasinya senang tidak? Senang. Ada tugas selanjutnya nanti senang tidak? Senang dengan terpaksa. Baik, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba menulis sebuah cerpen. Jadi nanti kalian di rumah, kalian punya kejadian apa yang pernah dialami, kalian bisa ambil salah satu kejadian tersebut untuk dijadikan sebuah teks cerpen. Atau mungkin ada yang sudah pernah menulis cerpen? Sudah? Sudah? Wow. Jadi berarti nanti cerpen yang sudah ditulis bisa diperbagus lagi, bisa dibetulkan lagi strukturnya atau isinya ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Untuk pertemuan selanjutnya. Sudah? Baik. Kalau sudah cukup, silakan untuk ketua kelas memiliki doa. Untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini, akhirnya kita berakhir doa mulai.